wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mbak Inzain. Kali ini saya akan membagikan video berupa ini sekedar tips ya, ini tips ringan. Jadi ini tune up ringan untuk mobil-mobil injeksi. Jadi hal ini bisa kita lakukan sendiri di rumah tanpa harus ke bengkel. Namun untuk efek jangka panjangnya ini baik untuk mesin mobil kita ya. Jadi paling tidak bisa menjaga performa dari mobil itu sendiri, efisiensi bakarnya juga tetap terjaga, dan yang jelas jadi musuh bengkel ya. Soalnya kalau bolak-balik ke bengkel itu namanya sahabat bengkel, jadi menjadi musuh bengkel. Oke, kali ini akan saya bagikan video untuk cara membersihkan throttle body. Jadi throttle body ini kalau di mesin karburator itu ya karburatornya itu sendiri ya. Jadi ini karena sudah injeksi makanya digantikan oleh throttle body. Jadi throttle body ini perlu perawatannya adalah pembersihan. Beda dengan karburator selain harus dibersih, nanti juga harus di setel ulang ya, ada pilot jet, main jet. Kalau ini enggak, kalau untuk throttle body itu hanya untuk kebersihannya saja. Nah ini juga nantinya untuk tujuannya untuk menambah umur juga daripada throttle body itu sendiri. Karena kalau sampai rusak ini juga harganya mahal ya. Saya nggak tahu harganya berapa, tapi yang jelas ini mahal. Oke, sebagai contoh saja, karena untuk semua mobil injeksi pada prinsipnya sama, cara pembersihan throttle body ini juga akan sama. Dan kali ini contohnya untuk mobil Kijang Innova. Untuk throttle body ada di sini. Nah, ini throttle body. Kemudian yang harus kita kerjakan adalah pertama kita mencabut atau melepas ini ya, selang pipa yang dari filter udara. Kemudian nanti ini dicabut soket untuk throttle body. Namun untuk menjaga keamanannya saja perlu teman-teman ketahui untuk kabel min dari baterai perlu kita lepaskan dulu. Ini cukup kabel minnya saja ya. Ini kabel min kita lepaskan pakai kunci ring atau kunci pas 10. Tempatkan yang aman. Kemudian untuk lemnya kita buka. Yang satu. Selang ini kita cabut. Dan ini untuk penafasan mesin juga dilepas. Untuk kabel-kabel juga sebaiknya dilepas ya, memudahkan saja. Sekarang tinggal kita angkat ke atas. Oke, sudah terlepas. Nah ini teman-teman throttle bodinya ini yang kita lepas soketnya. Kita pencet, angkat. Nah ini bisa kita intip ya teman-teman. Bisa kita intip throttle bodinya itu bagian belakang itu udah kotor. Oke, kemudian kita lepas 4 mur yang ada di sini dengan menggunakan kunci 10.
Ya, setelah terlepas semuanya, untuk bautnya ada 2 baut dan 2 mur ya, kita amankan di sini. Kemudian sebenarnya kalau yang masih terpasang selang heater throttle body ini harus dilepas ini ya, ini dan ini. Berhubung ini udah dilepas di video yang sebelumnya, maka kita tinggal angkat. Nah, wow, tuh, lihat sendiri teman-teman. Tuh, hitam sekali. Nanti yang kita bersihkan adalah bagian throttle body ini sendiri. Kemudian kita bersihkan juga di sini untuk saluran intake-nya ya. Oke. Ini caranya dengan cairan carbon cleaner. Dan cairan carbon cleaner. Carbon cleaner itu untuk merek silahkan teman-teman cari sendiri ya. Ini harganya antara 35 sampai 40.000. Baik itu yang model cairan ataupun yang model foam. Kalau ini yang model foam. Nah, ini kita semprotkan. Bisa keluar kotorannya nih ya. Itu ya, kita diamkan. Tuh sudah terurai ya, bisa teman-teman lihat. Nah, bersih tapi terurai. Ya, kemudian untuk saluran ininya juga bisa kita bersihkan ya. Berhubung ini model foam, ini lebih efektif bagian sini ya tuh. Kalau yang model cairan itu harus hati-hati ya, karena kalau terlalu banyak juga nanti mesin susah hidupnya. Nah, kemudian kita diamkan kurang lebih selama 10 sampai 15 menit ya, baru kita bersihkan. Oke. Ya, setelah kita biarkan cairan carbon cleaner ini bekerja sendiri ya, antara 10 sampai 15 menit. Nah, itu bisa dilihat teman-teman untuk karbonnya ya udah rontok ya. Dan tinggal kita bersihkan pakai, kalau bisa jangan tisu ya Om ya. Dengan teman-teman ya, jangan tisu, karena tisu nanti akan meninggalkan kotoran, serbuk ya, serbuk kertas tisu itu sendiri. Kalau bisa pakai kain katun. Nah, tinggal kita bersihkan. Wow kan, wow tuh kan. Nah, tuh kotor sekali ya. Nah kan, tuh kita bersihkan pakai kain ini. Dan baliknya juga. Ya, kemudian untuk bagian sini sama ya, kita lap pakai kain. Nah tuh kan. Ini kelebihan cairan yang bentuknya foam, itu tidak terlalu banyak cairan, namun untuk bagian-bagian yang susah dijangkau itu akan tetap menempel ya. Dan kalau cairan carbon cleanernya yang dalam bentuk cairan itu langsung turun ke bawah.
Kemudian hal selanjutnya yang kita lakukan adalah pembersihan busi ya. Pembersihan busi, nanti kita lepaskan dulu soketnya yang ada di sini ya. Kita tekan, tarik ke atas ini. Kemudian pakai kunci 10 kita lepaskan baut kunci koil. Oke, kita amankan, kita lepas. Kemudian kita cek ya, teman-teman harus cek dulu untuk koil ini. Ini apabila terjadi kebocoran biasanya di sebelah sini nih. Ini ada gosong atau sebelah sini ada gosong atau putih seperti kapur ya, seperti kapur. Ini biasanya bocor. Dan ditandai juga dengan mesin biasanya akan pincang. Ini padahal belum tentu koilnya itu yang rusak ya, belum tentu koilnya yang rusak. Bisa saja selongsongnya dan karetnya ini yang bocor. Jadi teman-teman juga harus cek dulu ya, karena untuk koil ini kan juga mahal. Kalau mau ganti yang ori, yang betul-betul ori dari beres itu, ini bisa sampai 1 jutaan ya. Ada sih yang KW itu sekitar 300 ribuan, tapi performanya jelas kurang ya, dan daya tahannya pasti akan beda. Nah, ini belum tentu kalau mobil pincang koilnya yang mati, bisa jadi selongsongnya ini yang bocor. Kalau selongsong yang bocor, teman-teman bisa beli selongsong ini ya, selongsong ini. Itu selanjutnya kita lepaskan busi pakai kunci busi. Kunci busi ini Kijang Innova adalah ukuran 16. Untuk mobil-mobil sekarang LCGC biasanya itu lebih kecil lagi, sekitar ukuran 14. Tapi Avanza lama itu masih pakai yang 16. Setelah terlepas, kalau susah ngambilnya, kita bisa gunakan koil ini untuk ngambil busi ya. Kita masukkan lagi. Nah, kita masukkan koil untuk ngambil gitu ya. Selanjutnya kita periksa dan kita bersihkan. Ya, teman-teman bisa lihat untuk businya yaitu kotor ya, kotor, ada karbon. Kemudian kita bersihkan pakai carbon cleaner lagi ya. Kali ini saya pakai carbon cleanernya yang model cairan. Untuk yang model cairan ini untuk semprotannya ke objek yang kita bersihkan itu lebih kencang. Seperti ini. Nah, itu kan. Sebagian ada yang sudah terkelupas untuk karbonnya. Ini sebenarnya kalau teman-teman sabar itu tinggal direndam pakai carbon cleaner cairan itu di sini, rendam seperti ini, biarkan 10 sampai 15 menit, kita angkat, biasanya sudah rontok karbonnya. Tapi kalau untuk lebih cepatnya, setelah kita semprot, bisa kita pakai sikat baja. Ya, setelah kita bersihkan, beda sekali ya ini ya, dibanding tadi belum dibersihkan, jauh udah bersih.
dengan carbon cleaner dan sikat baja, kemudian tinggal kita pasang. Ini dilakukan untuk keempat businya ya. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal pasang busi, kemudian nanti tinggal throttle bodinya. Setelah 4 businya kita bersihkan semuanya ya, tinggal kita pasang busi di tempatnya, kencangkan. Setelah kencang, kemudian kita pasang kembali untuk koilnya ya. Ini udah dicek, alhamdulillah nggak ada kebocoran. Oke, kita kencangkan. Kemudian soket koil kita pasang ya, ini. Nah, sampai bunyi klik. Selanjutnya kita pasang untuk throttle bodinya. Oke, throttle bodinya kita pasang. Oke, kita masukkan kedua baut dan dua mur, kemudian kita kencangkan. Setelah terpasang kencang, tinggal kita pasang untuk ininya ya. Pasang. Untuk masang karetnya dulu ya, baru ke throttle body. Kemudian kita kencangkan. Ya, setelah semuanya terpasang ya, ini jangan lupa selang vakum ini juga soketnya kita pasang sampai bunyi klik. Nah itu, jangan lupa kita tinggal pasang kabel min dari aki. Oke, selesai sudah untuk tune up ringannya. Teman-teman bisa lakukan tune up ringan ini setiap ganti oli ya, antara 5.000 sampai 10.000 km, tergantung teman-teman ambilnya yang mana. Ada yang ambil 5.000 ganti oli, ada yang 7.500, ada yang sampai kilometer maksimal yaitu 10.000. Silakan, itu tinggal kita tune up sendiri, tune up ikan ini, dan ini lebih baik ya daripada dibiarkan saja, karena nanti mobil Anda akan jadi sahabat bengkel. Kalau ini bisa kita lakukan secara rutin, insya Allah jauh dari bengkel, seperti itu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat, semoga menginspirasi. Saya akhiri, jumpa lagi di video yang selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.